Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan review terhadap terhadap artikel yang ditulis oleh Bayu Arifianto dengan judul Equity Finance and Debt-Based Finance, Evidence from Islamic Microfinance Institution in Indonesia. Jadi, artikel ini sudah dimuat di jurnal Pacific Basin Finance Journal. Di jurnal ini sudah masuk pada Scopus dengan nilai Q1. Ini Q1. Oke, untuk review kali ini saya awali dari mereview abstrak. Jadi abstrak dari artikel ini mengungkapkan yang pertama, ini mengungkapkan tujuan penulisan dari artikel ini. Jadi ini tujuannya sudah dituliskan di sini. Selanjutnya ini metodologinya. Metodologi yang digunakan sudah dicantumkan juga di sini. Setelah itu ini datanya, data yang digunakan. Terus ini pendekatannya juga sudah ada. Nah, ini hasilnya sudah dicantumkan juga di sini. Jadi ini abstrak ini sudah lengkap, sudah lengkap. Jadi ringkas dan lengkap. Nah, itu untuk abstraknya. Selanjutnya saya lanjutkan di introduction, pendahuluan. Ya, di pendahuluan ini penulis mengawali dari mengungkapkan secara umum di microfinance institution, juga keuangan microfinance secara umum. Setelah itu baru masuk Indonesia. Ini data yang digunakan ini tentang data kemiskinan yang ada di Indonesia. Data kemiskinan yang ada di Indonesia masukkan. Setelah itu masuk pada MFI microfinance, di microfinance Islami syariah. Nah, ini sudah dimasukkan juga di sini. Setelah itu Development Islamic Finance, jadi ini lembaga keuangan syariah. Pembiayaannya sudah dicantumkan. Ini selanjutnya using DNDD, double DD, ini model yang digunakan dalam penelitian ini sudah dicantumkan. Selanjutnya ini metodenya. Selanjutnya juga sistematikanya, jadi dituliskan di sini bagian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7 dan ke-8. Ini metodologi yang digunakan. Ini di pendahuluannya. Di pendahuluan ini saya sedikit memberikan review. Itu saya belum menemukan data tentang kondisi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia atau Jawa Timur. Data itu belum dimunculkan. Nah, mungkin itu nanti bisa dimunculkan. Selanjutnya ini yang kedua, ini tentang karakteristik Islamic Microfinance. Jadi ini kajian teori yang perlu dijelaskan bagaimana karakteristik microfinance yang Islami. Nah, selanjutnya juga prinsip-prinsip dalam Islamic Microfinance ini juga sudah dicantumkan di sini. Untuk literatur, ya, untuk teori, landasan teorinya, kajian teorinya sudah cukup. Selanjutnya di literatur review, ini mereview literatur yang sudah pernah
penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ini ada beberapa literatur review. Ini dari beberapa negara, ini di Malaysia, microfinance di Malaysia. Sama ini mengungkapkan di 2 provinsi, di Selangor dan Malaka. Provinsinya juga meneliti tentang impact on rural household. Jadi pengaruh microfinance Islam juga. Selanjutnya juga ini ditulis oleh Rahman. Ini juga meneliti tentang impact Islamic microfinance tapi di Bangladesh. Ya, ini di Bangladesh. Selanjutnya juga Rahman masih meneliti juga ya, tentang financial juga. Selanjutnya Adnan dan Ajija ini tentang pengaruh juga ya, impact Islamic microfinance di Indonesia. Ini sudah penelitiannya di Indonesia, tapi fokus penelitiannya pada BMT MMU Sidogiri. Nah, ini pada linear terakhir ini pembatasan kajian. Jadi kajian pada artikel yang ditulis oleh penulis ini. Fokus pada equity, the best finance, jadi financing, pembiayaan equity dan pembiayaan debt based berbasis utang. Itu selanjutnya di metodologi yang digunakan dalam penelitian ini sudah dicantumkan menggunakan DD, jadi standar double DD dan gitu ya. Terus data collection, jadi untuk pencarian data, survei, terus sampel, pemilihan sampelnya sudah dicantumkan di sini, sampel yang dipilih oleh peneliti. Hanya saja di metodologi ini saya belum menemukan alasan dari penulis kenapa memilih lokasi penelitiannya ini di Jawa Timur, 2 kabupaten di Jawa Timur, tapi tidak dicantumkan kabupaten mana saja. Mengapa alasannya kok dua kabupaten itu yang dipilih? Itu kabupaten mana saja belum, tidak tercantum alasannya. Nah, selanjutnya tentang hasil dan diskusinya, ini sudah menyantumkan tentang karakteristik responden, sudah ini terus pengaruhnya juga sudah ada di sini. Ini tabelnya dilengkapi dengan tabel. Nah, pengaruh, jadi pengaruhnya sudah juga dicantumkan. Selanjutnya sudah dibahas juga langsung. Di penutup selanjutnya adalah penutup ini kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti ini menunjukkan bahwa pembiayaan finance, pembiayaan equity finance, ekuitas itu lebih bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan daripada pembiayaan yang debt based finance, jadi basis utang. Juga ini sudah dicantumkan di sini. Nah, terus tentang kesesuaian syariah
Ini sudah sesuai. Dan di sini juga penulis menyantumkan kekurangannya. Nah, kekurangannya. Major limitation of the study is the study sample. Jadi sampel yang digunakan oleh penulis yang hanya menggunakan tiga kabupaten di Jawa Timur. Jadi penulis sudah menunjukkan kalau ini memang sebenarnya belum bisa merepresentasikan Jawa Timur ataupun Indonesia. Nah, akan tetapi di sini diberi penekanan oleh penulis bahwa penelitian ini belum ada penelitian yang secara empirik. Jadi ini yang menunjukkan keunikan dari artikel ini. Itulah yang dapat saya sampaikan pada review artikel jurnal pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.